Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, salam sukses usaha jahe merah. Luar biasa. Sekarang di video berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan tempat penyemayan bibit jahe merah. Yang sebelumnya kita menyiapkan jahe merahnya ya di video sebelumnya, yaitu pemotongan atau pemotekan. Nah, sekarang kita akan bagaimana menyiapkan penyemaian. Baik, pemirsa, lanjutkan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa ya, loncengnya juga. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan. Dan apa aja bahan-bahannya untuk media tanam penyemaian, pemirsa. Ini sangat penting sekali bagi kita semua. Salam usaha jahe merah. Baik, semoga Allah memberkahi semua apa yang telah kita lakukan dan Allah ridhoi. Amin ya robbal alamin. Mantap. Yang pertama ya, yang harus kita siapkan adalah sekam bakar. Yang kedua adalah serbuk serutan kayu ya, yang halusnya, jangan yang kasar pemirsa, yang halusnya. Oke, kemudian sekam mentah. Ini pilihan kalau tidak ada serutan kayu yang halus, serbuk kayu yang halus, gergaji kayu, atau ini tai kayu lah gitulah ya. Jadi kalau nggak ada serutan kayu yang halus, maka boleh sekam mentah. Oke. Dan yang berikutnya adalah kohe kambing atau tai kambing yang sudah dihaluskan lebih bagus, dan saya sudah dicampur, ada yang sudah dihaluskan dan dicampur sama yang masih keras. Contohnya yang masih bulat-bulat gitu. Nah, dan ini udah ada campuran tanah-tanahnya ya. Kan di kandang tuh suka ada tanah-tanahnya gitu. Nah, itu lebih bagus ya. Nah, intinya kalaupun ada di rumah Anda hanya kohe kambing, ya sudah, itu yang sudah kering dan bukan yang masih basah ya. Kalau yang masih basah ya bau pemirsa, kan gak enak. Oke. Dan bagaimana perbandingannya pemirsa? Perbandingan antara sekam bakar, sekam mentah, oke, atau gergaji kayu, dan kohe kambing atau tai kambing. Kalau nggak ada tai kambing gimana? Tai sapi boleh. Yang penting jangan tai ayam ya, atau tai kotok jangan. Lebih bagus tuh kohe kambing, tai kambing tuh sapi boleh. Oke. Nah, perbandingannya adalah 1:2 atau 2:1 pemirsa. Nah, ini contohnya perbandingannya 2 peti kohe kambing ya. Terus perbandingannya dengan sekam bakar 1 peti, sekam mentah atau serutan kayu halus 1 peti, dan balik lagi tadi kohe kambingnya 2 peti. Jadi 2:1 pemirsa. Jadi ini saya contoh aja ya. Kalau misalkan kita nggak ada ini, boleh ini jadi salah satu kita pakai, jangan semuanya, nggak usah ya. Ya, nanti perbandingannya jadi 2 nantinya kalau ini dipakai semuanya. Jadi salah satu aja. Nah, kenapa saya pilih ini? Saya akan pilih ini nanti dalam pencampurannya, karena ini kita dalam rangka pembibitan. Jadi bibit ini akan lebih baik ditempatkan di alus-alus menurut saya, yang di alus-alus. Nah, ini kenapa sekam bakar? Karena ini dia juga sudah di alus-alus tuh. Sudah sedikit halus, walaupun memang masih kasar, tak ada masalah ya, sudah dibakar. Kalau ini kan sedikit kasar ya, tapi tidak masalah pemirsa kalau nggak ada ini. Cuman kalau saya pengen aja nggak jadi masalah. Oke pemirsa, jadi ukuran ini dua ini ya, 2 peti ini ukurannya sama juga
25 karung pemirsa. Sorry, satu peti ini sama juga satu karung ukuran 25 kilo beras. Ukuran 25 atau ukuran 20 kilo beras. Ini ukuran karungnya. Ya, jadi saya masukin ke peti. Tapi tidak ada masalah, itu ukuran contoh saja. Ini maksudnya perbandingan ya pemirsa. Dan kemudian kita akan aduk pemirsa. Nah sebelum kita aduk, kita juga perlu tahu bedengan. Nah bedengan ini saya buatkan ada di samping rumah saya pemirsa tuh. Ya, depan rumah saya, ini rumah saya nih. Ya. Nah, kenapa? Karena ini skala rumahan. Saya buat ini skala rumahan pemirsa ya. Ini skala rumahan bagi pemirsa yang punya pekarangan dan kebun luas di belakang. Ini kita bisa buat pembibitannya cukup di pekarangan rumah. Karena untuk bibit. Dan pembibitan ini cukup 200 sampai 300 bibit pohon yang nantinya kita akan siapkan. Dan bedengan ini sudah saya siapkan, sudah saya gemburkan. Ya contohnya ini ini tanah yang saya sudah gemburkan. Ini tanah diambil campuran ya, tanah dari pekarangan, dari kebun, dari pembakaran. Saya aduk-aduk di sini. Ya ini gembur pemirsa tuh. Ya ini udah gembur ya. Karena ini baru pemirsa ya. Baru saya gemburkan, ngambil dari kebun, tanah kebun ya. Ini emang ada merah-merahnya, nggak jadi masalah karena emang tanah kebun kan campur ya. Dan ada sebagian pembakaran, tanah pembakaran, nggak jadi masalah, kita campur saja. Yang penting di atasnya nanti akan siapkan tadi media tanam, atau sebagian ada yang menyebutnya ini adalah pupuk organik pemirsa ya. Pupuk organik sudah kita siapkan, nanti kita lapisi ini sebelum kita tanami jahe merah. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Ukuran bedeng yang telah kita siapkan berapa tingginya pemirsa? Sebenarnya emang ada aturannya ya, yaitu aturannya itu minimal 15 cm ketinggiannya. Dan saya sudah mencapai 15 cm ya. Ini ke bawah, ini kan dihitungnya dari sini ya harusnya, dan ini sudah ini dari luar saja. Oke, itu ada 15 dan kita sisakan ya. Kita akan seperti ini, kita sisakan di sini nih segini, sekitar minimal 6 atau 10 cm ya. Kenapa? Buat apa? Buat kita menaruhkan ya, menaburkan media tanam ya, media tanam yang telah kita siapkan ya, itu tadi, dan pupuknya ya. Media tanam yang telah kita siapkan harus ketebalannya minimal 6 cm pemirsa. Oke, kita bisa lihat apakah ini kita sudah siapkan 6 cm. Wah, pas banget pemirsa ya, 6. Nah jadi gitu ya, 6 ini bahkan 7 lah ya. Jadi nanti akan lebih, jadi seperti itu, dia akan lebih 1 cm, nggak jadi masalah, lebih bagus ya. Jadi ini kenapa dikasih bata hebel, karena ini saya melihat curah hujan yang sangat tinggi, jadi ketika ada hebel dia akan tertahan begitu pemirsa. Dan ini memang hebel sudah ada sejak dulu dari rumah, ini buat tanaman hias saya dulunya. Sekarang saya gunakan untuk bedengan ya. Kalau misalkan nggak ada hebel ya terserah, pakai papan aja bisa ya, pakai papan bisa tanpa pakai hebel. Kalaupun tidak ada papan, hebel segala macam, udah tanah aja nggak jadi masalah. Begitu ya. Yang penting unsur-unsur nanti media tanamnya tidak rusak ya. Baik pemirsa, kita akan aduk media tanam yang telah kita siapkan pemirsa ya. Oke, kita akan aduk. Kita akan aduk ya. Ini iya, iya, iya. Apa-apa nanti. Oke, lanjut. Pas. Oke, kita akan aduk pemirsa. Ini pakai kambing. Ya, pakai kambing campur dengan pakai kambing yang bubuk dan yang belum dibubuk juga nggak apa-apa.
yang ada aja boleh. Dan memang saya udah campur tanah juga nih, pakai kambingnya bagus, nggak apa-apa ya. Yang penting polos pemirsa. Oke, ini dan pakai kambingnya pasti saya jelaskan yang sudah kering ya, yang sudah nggak bau nih pemirsa. Nggak bau pemirsa. Oke, mantap. Oke, salam usaha jahit terus belikan coy. Lanjut, kemudian saya akan menggunakan ini. Oke, kita tinggalkan ikan mentahnya. Ini kita akan menggunakan serutan kayu halus ya. Kita langsung campur media tanam ini. Oke, sini. Kemudian berikutnya adalah sekam bakar pemirsa ya. Ini sekam bakar 1 peti, serutan kayu halus 1 peti, kowe kambing 2 peti ya. Jadi perbandingannya 2:1:1. Perbandingannya 2:1:1 untuk media tanam pembibitan pemirsa. Dan aduk sampai merata pemirsa ya. Ini pakai pacul lebih baik. Kalau banyak pakai pacul ya. Semuanya darah. Kemudian pemirsa kita siapkan air panas ya. Ini air panas. Untuk apa? Kita akan mengguyur ke media tanam ini yang sudah dicampur dengan pupuk organik, dan juga di sini juga ada serutan kayu dalam rangka membersihkan dari bakteri atau binatang-binatang yang ada di kayu atau zat-zat yang berbahaya di kayu ya, juga di media tanam yang lainnya, kayak misalkan sekam mentah atau serutan kayu, atau di pupuk kandang atau pupuk organiknya ya. Jadi yuk kita langsung aja menyiram. Nah seperti itu pemirsa, disiram saja ya. Dan sebenarnya nanti kita juga akan mendiamkan selama 3 hari pemirsa ya. Kita akan mendiamkannya selama 3 hari sebelum kita gunakan, kita tanam jahe merahnya ke media ini. Jadi kita diamkan dulu. Oke, kita akan siram dulu sampai semuanya tersiram. Setelah dikira kita sudah menyiram secara keseluruhannya, tinggal kita tempatkan di bedengan ya, yang saya sudah siapkan. Ini dia bedengannya. Oke. Nah, yang ketinggian media tanamnya ini ya sekitar 6 cm minimal. Minimal 6 cm misalnya. Nah, pastinya akan sampai sini gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah, bahkan ini 7 cm ya. Kalau saya pas sini sampai 7 cm. Lebih tinggi lebih bagus. Oke. Ya, diratakan gitu aja, nggak usah ditekan pemirsa ya, diratakan saja. Oke, diratakan saja, tidak ada masalah. Oke, kalau bisa ada sekitar 1 cm atau setengah cm lah ya, sisakan dikit. Karena untuk apa? Kita akan uruk lagi kayaknya nanti. Nah, ini kita anggap saja sudah ya, sudah selesai sampai sana. Kita ambil ini contoh ya, ini contoh saya akan buatkan.
Ya, jadi ini sudah kita hitung sekitar 6 cm ketebalannya, 6 cm. Oke, lebih bagus ya pemirsa. Dan kita ambil contoh lagi, berikutnya adalah kita ambil potongan jahe yang sudah kita potek pemirsa. Ya, ini dia potongan jahenya yang sudah saya potek. Bagaimana cara penaruhan? Nah, ingat, sebelum kita taruh jahe merahnya seperti ini, kita tanam seperti ini, kita diamkan dulu selama 3 hari ya. Jadi sebelum kita gunakan penanaman jahe ini, diamkan selama 3 hari pemirsa. Jadi media tanam ini yang kita racik tadi, 3 media bahannya ya, 3 bahan itu didiamkan selama 3 hari sebelum kita gunakan atau kita tanam si jahe merahnya. Ini saya ambil contoh saja 3 hari kemudian ya. Oke. Dan sebelum kita tanam di media tanam, di penyemaian ya, di bedengan yang telah kita siapkan, sebelumnya bibit jahe ini kita rendam di air campuran bawang merah yang sudah di blender pemirsa. Untuk 1 liter, ini 1 liter, oke, itu dicampur bawang 3 siung. 3 siung ukurannya untuk 1 liter. Kalau misalkan kita kebutuhannya 10 liter, maka 30 siung bawang merah di blender, kemudian kita aduk campur dan kita rendam. Ingat, 1 liter air untuk 3 siung bawang merah di blender, diaduk dengan air dan direndam seperti itu ya, direndam. Kemudian setelah direndam selama 10 menit baru deh kita bisa langsung tanam. Oke, lanjut. Tidak semuanya kita untuk di bedengan. Oke, jadi sisakan media tanam, jangan digunakan semua. Oke, untuk apa? Untuk penaburan di atas jahenya. Contoh seperti ini. Oke, kita akan letakkan di sini. Oke, ditekan ya, ditekan karena ini gembur tanahnya, emang media tanamnya emang dibuat gembur. Kita tekan seperti ini sekitar setengah badannya itu. Oke, seperti ini. Kemudian dan jarak antara jahe dengan jahe berikutnya, jahe merah dengan jahe merah berikutnya itu 1 jengkal, 1 jengkal, 1 apa nih, 1 jari, 1 jari seperti ini ya, besarnya 1 jari. Tuh besarnya 1 jari, jadi emang kelihatan rapet. Kalau jarinya gede berarti kelingking aja ya, jangan jempol kegedean pemirsa. Ponakan pada ganggu itu ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian terus kita susun yang rapi ya, susun yang rapi. Kalau nggak rapi kasihan jahenya. Kan jahe juga ingin penampilan yang menarik pemirsa. Oke. Nah, jadi susun yang rapi ya. Seperti itu, luar biasa pemirsa ya. 1 2 3 4 6. Jadi jaraknya 1. Kalau sudah ahli nggak perlu pakai ini ya, telunjuk ya. Nah, kali ini tahap pemula, sambil ditekan-tekan sedikit ya, tuh ditekan pemirsa. Dan lihat, ini kan ada tunasnya nih, yang udah ada tunasnya kondisinya ke atas gitu. Kalau udah ada tunasnya kondisikan di atas, jangan dipendemkan, jangan, maafnya, jangan digini, jangan, tapi di ke ataskan posisinya ya. Ini berikut contoh yang lebih jelasnya, lebih dekat. Jadi ditelentangkan itu seperti ini pemirsa ini. Jadi misalkan ini ada tunas, nah ini yang ada tunas, cara peletakannya itu wajib telentang seperti ini. Jadi tunasnya tetap terlihat namun di pinggir pemirsa ya, seperti ini. Nggak boleh seperti ini, nah miring seperti itu, tidak disarankan ya, tidak disarankan dan tidak boleh. Jadi ini ditelentangkan sesuai dengan memang bodinya si jahe itu seperti ini, dia lebih pipih ya,
dia pipihnya tuh udah kelihatan dari sini seperti ini. Ini juga pipihnya di mana? Pipihnya itu ke sini. Ya nggak begitu dia, nggak miring kan, kalau begini miring, walaupun memang tunasnya ada di atas. Jadi telentangnya pipih ya, seperti itu. Oke, itu lebih jelasnya ya, lebih terlihat. Ditengkurapkan, ditelentangkan. Oke, ini kan ada tunasnya nih, telentangkan gitu ya. Kemudian ini juga ada tunasnya nih, ini ada tunas. Oke ya, tunas ini harus ditelentangkan pemirsa, telentangkan seperti ini. Atau diperlihatkan lah gitu ya. Oke. Nah, setelah seperti ini pemirsa, kita akan kubur atau kita akan tabur dengan media tanam yang sama yang telah kita racik sebelumnya. Oke. Nah, makanya jangan dihabiskan semua. Seperti ini caranya penaburannya pemirsa. Ini ya, ditaburkan bukan ditekan ya, nggak usah ditekan, ditaburkan saja. Kenapa? Biar ada rongga yang bagus, sirkulasi matahari, udara dan segala macam itu bagus buat jahenya. Dan ingat, ini pun sudah didiamkan selama 3 hari sebelum digunakan, sama seperti ini ya. Jadi gunakan sebelum menggunakan 3 hari, ingat. Itu dalam rangka fermentasi alami. Dan selain tadi saya siram dengan air panas, juga itu fermentasi alami. Setelah kita tanam seperti ini, ya, kita tutup dan kita tabur dengan menggunakan media tanam yang kita telah racik ya, plus pupuknya. Oke. Kita siram dengan menggunakan air bekas cucian beras, pemirsa. Air bekas cucian beras kita siramkan setiap hari ya, menggunakan air cucian beras. Jadi memang kita betul-betul organik pemirsa. Jadi intinya saya membuat atau menanam usaha jahe merah ini itu jahe merah organik ya. Jadi dengan cara itu kita akan mendapatkan jahe organik yang benar-benar organik. Oke pemirsa ya. Jadi dan organik banyak peminatnya dan mahal luar biasa. Oke pemirsa, demikian kita akan tunggu. Dan ketika ada permasalahan, misalkan kena hujan segala macam itu terlihat seperti ini, misalkan kena hujan, maka kita akan segera tutup lagi pemirsa, diaur lagi seperti ini ya, seperti itu. Jadi ketika badannya terlihat, kita langsung aurkan lagi, kita harus taburkan lagi media tanam. Oke pemirsa, jadi kita harus pantau terus. Dan biasanya dalam sebulan dia akan tumbuh tunas dan daun. Dan itu udah mulai kita pemindahan penanaman di polybag atau di ladang kita, atau di galengan ya, di kebun. Oke, baik, terima kasih pemirsa. Demikian cara penyemaian bibit jahe merah. Terima kasih. Baik, semoga berkah melimpah dan Allah memberikan kemudahan dan Allah ridhoi langkah kita, usaha jahe merah kita ini. Amin ya robbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.